Dia tanya kalau misal peninggalan dari orang tuamu jadi modal kita untuk menikah nanti gimana? Waktu itu saya iya aja. Jangan bilang juga kalau misal kamu nggak tak nafkahi. Di situ sudah kok gini ya gitu kan. Setelah kedua orang tua saya meninggal, keluarga itu kepengennya saya segera menikah untuk mengurangi bebannya, untuk mengurangi beban dan untuk membantu berpikir. Saya sendiri itu belum sembuh dengan ditinggal kedua orang tua. Ketika itu saya kayak marah, sebel, kesel. Kok aku disuruh kayak gini sih? Dikenalin ini, dikenalin itu. Padahal kan aku belum mau gitu loh. Iya, rasanya itu belum selesai. Terus saya malah melarikan ke hal lain. Saya waktu itu sempat diajak proyekan sama teman satu kampus, kebetulan cowok. Nah, di situ dia mulai masuk ke saya. Iya, menemani, terus mensupport, bisa diajak kemana-mana. Akhirnya kan saya cerita tentang keluh kesah saya kepada dia. Aku gini-gini loh. Jadi kayak konflik dengan keluarga itu saya ceritakan ke anak ini. Anak ini itu yang akhirnya jadi suami saya waktu itu. Padahal teman-teman saya yang tahu sifatnya, karakternya dia, itu sudah melarang saya. Sudah jangan sama anak ini. Karena dia bisa membuat saya nyaman untuk bercerita, berkeluh kesah. Terus waktu itu juga dia, kalau menurut saya itu pandai dalam wawasan beragamanya. Dari titik situ saya merasa oh ya mungkin ini ya nggak punya siapa-siapa, terus ketemu sama dia bisa bikin saya nyaman. Akhirnya sebenarnya waktu itu dia itu nggak memilih saya untuk sebagai pasangan sebenarnya, cerita ke saya juga. Tapi pada satu titik tiba-tiba dia mau ngajak saya untuk serius. Gimana kalau kita serius daripada cuman gini-gini aja? Kalau bisa dibilang sih 2022 bulan Juli atau Juni saya diajak serius. Saya pikir cuman mungkin main-main, tapi ternyata dia mau ketemu sama keluarga saya, mau ketemu sama adik saya. Tapi posisinya waktu itu keluarga itu, apalagi adik saya itu sebenarnya nggak setuju, tapi melihat sayanya seneng, ya udahlah tinggal dilihat aja. Waktu itu saya sempat dibilang gini sih sama dia. Dia tahu posisinya saya punya peninggalan orang tua yang alhamdulillah cukup ya. Ya karena itu tadi, saking nyamannya saya cerita semuanya ke dia. Terus saya cerita, dia tanya kalau misal peninggalan dari orang tuamu jadi modal kita untuk menikah nanti gimana? Waktu itu saya iya aja. Sampai saya bilang iya itu karena sebelumnya sempat ditanya kalau misal kamu nikah sama aku punya uang segini, mau nggak kamu mensedekahkan uang ini untuk orang semuanya? Mau nggak? Saya mikir ya nggak semuanya, ya pasti dibagi untuk kebutuhan dan untuk bersedekah. Tapi dia waktu itu nggak setuju. Terus sempat sempat dibatalkan. Terus saya dikasih lagi pertanyaan, gimana kalau misal kamu kan punya peninggalan orang tua, kalau dibuat modal kita untuk menikah gimana?
Saya pikir itu cuman jawaban kayak pertanyaan seperti sebelumnya. Terus akhirnya saya ya udah nggak apa-apa. Akhirnya semua peninggalan orang tua itu dibuat modal untuk menikah. Itu tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa sepengetahuan adik juga. Waktu pernikahan pun juga ya banyak kayak ya banyak ujiannya juga. Waktu itu kita sempat juga mau batal karena mantannya dia datang dan dia masih menanggapi. Terus saya merasa kayak kamu sebenarnya niat nggak sih kayak gitu kan. Ternyata dia bilang, aku tuh kalau udah ngomong serius ya serius. Terus kamu nggak usah cemburu, nggak usah gimana sama anak ini, itu juga udah masa lalu gitu. Terus akhirnya saya ya udah manut aja. Jadi ketika mau mengambil keputusan apapun itu ya saya manut ke dia, karena kembali lagi ke titik nyaman tadi ya. Saya merasa kalau wah ini bisa jadi sandaranku, ini bisa yang mendukung aku gitu. Tapi ternyata setelah menjalani itu sebaliknya, saya jadi semakin jauh, nggak pernah beribadah, jauh dari Allah, saya jauh dari keluarga. Dan dari situ tuh saya udah komunikasi dengan adik itu jauh. Saya sering bertengkar sama adik. Saya juga nggak ngobrol sama adik. Saya di situ sebagai tulang punggung dalam pernikahan itu. Saya yang bekerja, dia nggak bekerja hamin seminggu sebelum menikah. Dan itu nggak boleh dibilang ke semua orang, ke keluarga. Niatnya itu mau usaha. Ya saya pikir ya mungkin memang dia niatnya pengen usaha sendiri. Ya saya dukung di situ. Toh juga dia nggak melarang saya untuk bekerja. Tapi malah dia nggak bekerja sampai pernikahan ke 7 bulan. Dan di situ kan dia nggak bekerja, saya yang banting tulang, saya ngelesin kesana kemari, tapi dia juga nggak pernah mau untuk anterin saya. Terus kalau ada acara keluarga juga saya sendiri. Dia bilang ke saya, pokoknya jangan sampai kamu bilang ke keluargamu kalau aku nggak bekerja. Jangan bilang juga kalau misal kamu nggak tak nafkahi. Di situ sudah kok gini ya gitu kan. Terus di satu titik itu saya karena permintaannya dia kan banyak. Saya semakin tertekan, keuangan semakin menipis. Saya disuruh untuk pakai uang sekolah. Karena posisinya saya waktu itu sebagai bendahara sekolah, dia tahu, terus udah pakai uang itu aja dulu. Sudah habis ngambil itu untuk gaya hidup aja. Kalau misal kita keluar ngajak temennya dia, kita yang mentraktir, dan uangnya itu ya dari saya. Terus dia sempat nyoba untuk bekerja hanya 3 hari, terus dia keluar karena nggak cocok, jauh. Terus waktu itu dia ngelamar kerja lagi, alhamdulillah keterima. Terus uangnya dia untuk nyicil motor. Waktu itu kita ngambil motor, uangnya pakai uangnya sekolah. Terus akhirnya kan saya bingung, gimana cara ngembalikan uang sekolah itu kan. Akhirnya saya buka jalan pinjam ke online. Saking mepetnya itu, dan kebutuhan sehari-hari juga nggak ada. Dan demi untuk menutupi dia di depan orang-orang kalau dia itu sukses. Dan waktu itu saya sudah bingung kan ya. Saya ambil jalan itu, tapi saya nggak ngomong ke dia. Terus di satu titik saya udah kepepet, jumlahnya juga udah banyak. Saya bingung kembalikannya. Akhirnya saya ngomong ke suami, aku habis pinjem segini, terus dia marah. Akhirnya diputar balikkan, saya yang salah.
di depan keluarga besar. Tapi keluarga besar saya itu nggak percaya. Anak ini nggak pernah kayak gitu, nggak pernah ngelakuin kayak gini. Tahu uang, aplikasi dan sebagainya itu ya nggak tahu gitu loh. Nggak pernah menyentuh. Orang kurang 1.000 aja dihitung, kurang 1.000 aja dikembalikan gitu. Karena mereka tahu saya. Karena waktu itu saya dibilang, kamu jangan ngomong ke keluargamu kalau buat kehidupan kita. Aku nggak pernah ngasih kamu nafkah. Kalau kamu mau mempertahankan hubungan ini. Akhirnya saya ngomong di depan keluarga besarnya ayah dulu waktu itu. Saya ngomong begini, tapi saya masih menutupi. Masih menjaga dia. Jadi semua kesalahan itu ke saya. Karena saya nggak ngomong ke dia, ngambil pinjaman. Tapi sepupu saya yang muda-muda, termasuk adik saya itu mengulik terus, ngajak saya ketemu, terus sampai malam. Bilang ke saya, bener tah? Emang kayak gini kejadiannya? Kamu ngomong jujur. Aslinya uangmu itu, uang peninggalan dari orang tuamu itu loh cukup. Tapi kenapa kok kamu sampai ngambil jalan seperti ini? Sampai kamu kebulet. Akhirnya saya ngomong semuanya. Terus keluarga waktu itu diskusi, bilang kalau kamu siap tak? Kasusmu ini, masalahmu ini yang pinjam meminjam ini ditutup, tapi kamu pisah sama suamimu. Kayak misal kamu nggak pisah, keluarga angkat tangan. Kenapa? Karena suamimu ini nggak tanggung jawab gitu loh. Di titik itu bingung kan. Saya ketemu dengan keluarga itu juga diam-diam sebenarnya. Jangan sampai suamimu tahu. Kalau suamimu tahu bakalan nggak selesai. Satu-satu dulu. Di situ kan saya bingung ya. Aku harus ya apa? Melihat suami saya yang seperti itu, tetap menyalahkan saya, dan itu ngomong ke temennya, ngomong ke keluarga besarnya kalau saya yang salah. Jadi pure semuanya itu saya yang salah, tanpa melihat latar belakang kenapa anak ini bisa mengambil seperti itu. Terus akhirnya di satu hari itu pagi kan saya cekcok sama dia karena belum menemukan solusi. Ya apa ini untuk bisa membayar semua hutang piutang itu. Setelah cekcok, siangnya dia tidur, saya di pojokan. Saya udah nggak tahu mau gimana gitu kan. Saya tuh kayak beban untuk keluarga, beban untuk suami juga, beban untuk semuanya. Akhirnya saya kehilangan keimanan. Saya melakukan untuk pulang, untuk pergi menyusul kedua orang tua saya. Saya kalau misal saya nyusul bapak ibu mungkin akan tenang semuanya ya. Waktu itu di sebelah saya ada parfum itu saya minum, sudah sampai minum, nggak tahu pikiran saya kemana, cuman pengen selesai aja gitu kan. Saya minum, terus waktu itu langsung di sini kayak langsung saya muntah, terus saya panggil dia, tolong gitu kan. Kenapa? Kamu kenapa? Aku habis minum ini gitu kan. Terus dia bingung, nelpon temennya, nyuruh saya, udah kamu dianterin ini aja, nanti aku sama ibuku. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, ke UGD. Di situ saya dapat perawatan, terus ditanyain sama keluarga saya juga, kamu kenapa kok bisa? Kayak ini loh bentuk rasa sayangku ke dia. Aku rela loh sampai kayak gini. Semuanya udah pulang, dia bilang ke saya, kamu besok pulang aja ya. Soalnya kan waktu itu saya nggak dapet BPJS ya, belum ngurus. Udah besok pulang aja. Kayaknya uangnya nipis untuk biaya ini. Aku ini sakit gitu. Aku udah bilang ke dia, untuk biaya rumah sakit keluargaku yang nanggung. Memang saudara-saudara udah bilang gitu, wes kamu di sini aja, nenangin diri, gak usah mikir macem-macem. Yang penting kamu sehat di sini. Itu posisinya keluarga saya belum tahu kalau saya tidak dinafkahi, terus dia juga baru kerja, itu belum tahu. Suami nggak bisa biaya rumah sakit itu kan, dia bingung ya. Tapi dia nggak terima karena harga dirinya dia sebagai suami kok nggak bisa sih biayain rumah sakit
istrinya kayak gitu. Akhirnya saya ngomong ke keluarga, ya udah untuk biaya rumah sakit ditanggung sama suami. Aku bilang gitu ke keluarga. Kondisi waktu itu cuman yang muda-muda belum ngomong ke bude-bude, tante kayak gitu. Terus besoknya dokter kan visit, terus saya juga dikunjungi teman-teman dari sekolahan kan, ibu kepala sekolah juga ke rumah sakit untuk ngunjungin. Nah di situ kan saya diberi tali asih. Nah setelah mereka pulang, amplopnya itu langsung diambil sama dia buat tambahan biaya rumah sakit. Saya cuman saya pikir kan itu bisa buat tabungan saya gitu, pegangan saya, tapi diambil buat biaya rumah sakit itu. Terus waktu itu sore saya dibolehkan untuk pulang karena saya sudah merasa sehat, sudah nggak muntah-muntah lagi, sudah bisa kayak berbaring, nggak hanya tidur di tempat tidur kan, saya sudah bisa jalan juga. Akhirnya diperbolehkan pulang, tapi tetap harus kontrol waktu itu. Pada waktu itu keluarga bilang, sudah kamu pulangnya ke rumah, nggak usah pulang ke sana. Nah posisinya sih suami itu memang sebelumnya itu sempat masuk rumah sakit juga karena kena vertigo. Indikasi dari dokter itu memang vertigo. Terus dia bilang, aku pulang sama temenku, kamu pulang sama adikmu, dulur-dulurmu kayak gitu. Aku tak nyembuhkan diriku, kamu juga nyembuhkan dirimu di rumah. Nanti bakalan tak kirim baju-bajumu. Soalnya kan baju-baju saya sudah bawa ke rumahnya dia. Setelah itu, terus dia ngomong, rumahku tak bersihkan dulu ya. Maksudnya itu dibersihkan dalam tanda kutip, goib-goib yang mempengaruhi aku melakukan bunuh diri itu. Enggak juga. Itu kejawen banget, Mbak. Nanti berapa hari setelahnya aku tak ke rumahmu jenguk, tapi nggak ada. Malah baju saya itu dianterin sama temennya. Dia bilang kalau aku masih nggak enak badan, aku masih dalam masa penyembuhan. Terus keluarga saya semakin marah kan, kok maksudnya istrimu kamu sesakit apapun, kalau lihat istrimu sakit ya pasti dibela-belain lah. Tapi ternyata enggak. Setelah baju saya dikirim ke rumah saya, besoknya sepupu saya sama adik saya itu bilang, solusi untuk hutang piutangmu maunya kayak gimana? Di situ ada opsi, dulu itu ayah dan ibu itu punya rumah, kebetulan nggak di Surabaya, itu sebagai tabungan. Rumah itu yang akan dijual untuk melunasi hutang piutang itu. Tapi pembagiannya itu gini. Berapa persen untuk ini, berapa persen bakalan dipotong. Jadi untuk melunasi kamu itu nggak bisa 100% lunas. Di situ kan saya juga bingung ya. Saudara saya itu bilang, ya udah kamu bilang ke suamimu pembagiannya kayak gini. Kan daripada lewat telepon, lewat WA atau voice note kan nggak jelas, nanti takutnya salah paham. Akhirnya saya bilang ke dia, telepon, ayo keluargaku mau ketemu untuk menyelesaikan hutang piutang ini. Saya bilang gitu. Terus dia ngomong, ya udah, aku mau ketemu ke keluargamu, kumpulin semua keluargamu. Wes siapapun itu. Nanti paling aku cuman sekali tok paling ya.
ke rumahmu untuk bahas ini. Besoknya dia ke rumah malam, dia nggak bawa orang tuanya, dia temen deketnya sama sepupunya. Di situ keluarga saya ngumpul, niatnya mau membahas pembagian hasil jual rumah itu, untuk hutang piutang berapa persen, terus untuk yang menjual itu berapa persen, untuk marketingnya berapa persen, kayak gitu. Mau bahas itu, adik saya bilang, tunggu, ini aku nggak mau bahas jual beli rumah dulu, aku mau tanya latar belakang kejadian yang sebelum-sebelumnya sampai mbakku kena kayak gini tuh ya apa. Iya, mancing. Dia jujur nggak? Awalnya nggak jujur. Terus akhirnya saya buka semuanya di depan Pak D, Bu D, Om, Tante, sepupu saya. Semuanya saya buka. Terus dia ngomong, ya udah kalau gitu, mending kita pisah aja. Soalnya kan aku nggak bisa nafkain kamu, wesan gitu. Diredam sama tante saya, sudah tunggu dulu, dipikirkan dulu. Mungkin ini semua kebawa emosi. Waktu itu mau pulang, dia sempet tanya ke kakak sepupu saya, ini ya apa, aku pisah tangga. Terus kakak sepupu saya bilang gini, kamu yakin tak bakalan pisah sama adikku? Malah dibalik tanya gitu, adikku ini benar-benar sepenuhnya buat kamu loh, kamu yakin tak bakalan bisa dapet kayak adikku? Dia bilang gitu. Jadi ya waktu itu saya udah benar-benar gak bisa menahan lagi kan, saya keluarkan semua unek-unek yang selama ini saya pendam ke dia. Dia sampai bilang untuk pisah itu 2 kali di malam itu. Diredam dulu sama tante saya itu, saudara saya itu, terus dia pulang. Ternyata waktu pulang itu di mobil, temennya itu kan juga deket sama saya juga. Dia bilang, orang Mbak, di mobil loh, dia ketawa-ketawa Mbak, ketawa-tawa sama saudaranya itu. Dia membahas yang saya menyerahkan peninggalan orang tua, seperti itu. Terus itu saya tahu setelah proses ya. Malam yang kejadian itu, setelah dia pulang sampai rumah, dia WA saya, kamu sudah istiqoroh tak? Kayak gitu. Itu posisi saya masih pakai rukuh, masih belum kayak masih belum menerima gitu kenyataannya harus seperti ini, harus gimana gitu kan. Dia WA seperti itu, aku bilang ya istiqoroh, tapi aku belum nemu jawabannya karena kan masih 1 kali. Ya tapi condongnya kemana? Dia nyecer gitu, condongnya kemana? Pisah apa enggak? Ya nggak tahu, aku masih ragu. Terus saya tanya, kamu udah istiqoroh tak? Iya, aku udah istiqoroh. Jawabanku kita pisah. Besoknya saya ketemu dia langsung, ngobrol lagi, dan memang kita pisah. Terus masalah hutang piutang itu juga kan ada atas namanya dia juga kan. Kayak ya ampun, pernikahanku cuma segini gitu kan. Terus mau sidang, ini masih sidang mediasi. Itu kan saya dibilang sama dia, untuk urusan sidang perceraian itu semua aku yang ngurus. Aku sewa pengacara. Sekarang logikanya, dia nggak bisa nafkain saya, tapi bisa sewa pengacara. Yang sewa pengacara itu nggak murah gitu kan. Saya dibilang gini, kalau misal kamu mempersulit, ya biaya sidang ini bakalan tak bagi 2, ya nggak aku tok. Iya, ada waktu itu. Akhirnya saya kan nggak datang untuk mempercepat. Ya saya ngajar seperti biasa. Pikiran sudah kemana-mana. Terus saya ditelepon sama dia, ternyata mediasi nggak akan bisa berjalan, sidang nggak akan bisa berjalan kalau saya nggak datang saat mediasi itu. Terus dia ngomong, 1/2 jam bisa ya kesini. Loh, perjalananku berapa menit kan dari ujung ke ujung, Surabaya ujung ke ujung. Kayak, wes pokoknya iya. Soalnya aku ini di depannya si hakimnya. Aku udah di depannya hakim ini, kamu bilang oh iya bisa gitu aja loh. Akhirnya saya ngomong iya, aku bisa. Terus saya waktu itu nggak sendiri, diikutin sama adik sama tante juga. Cuman datangnya duluan saya. Jadi saya masuk langsung sama dia. Ya dia ketawa-ketawa aja sih waktu itu. Kayak memang niat ini. Waktu itu saya di briefing sama dia, ngomong kamu jangan bilang semacam-macam. Bilang aja terjadi perbedaan pendapat dalam segala aspek.
karena kita sama-sama berilmu, punya prinsip dan idealisnya masing-masing, akhirnya kita nggak cocok. Itu alasan yang ditulis saat pengadilan. Terus ditanyain sama ya hakimnya, kenapa, cocoknya kenapa, di bidang apa? Ya saya bilang di semua aspek. Itu posisinya saya di sini, dia di seberang. Terus contohnya apa? Apa yang bikin nggak cocok? Perbedaan, dia kayak bilang, udah cepet. Kayak WA ke saya gitu. Kok nggak selesai sih hakimnya ngomong kayak gitu. Cepet. Terus dari hakimnya kan kayak menasehati kalau misal pernikahan itu seperti ini. Ketidakcocokan seperti itu kan ya masih bisa ditoleransi kayak gitu kan. Tapi ya gimana, kedua belah pihak sudah memutuskan, ya sudah. Akhirnya proses berlanjut. Setelah itu proses sidang 2, 3, 4 itu saya nggak datang. Saya datang ketika suratnya jadi. Itu kejadiannya di 2024 awal tahun. Untuk resminya, secara negara awal tahun. Dan ketika berproses perpisahan itu, saya dapat info dari beberapa rekan kalau dia sudah upload foto dengan perempuan lain. Itu di-posting di sosial medianya, dijadikan foto profilnya. Karena kan saya nggak tahu, kayaknya disembunyikan dari saya ya. Nah kebetulan teman saya ini kayaknya kelewat ya untuk disembunyikan dari dia. Nah saya juga kenal dekat sama beliau. Terus tiba-tiba WA saya, Nas, kamu di mana? Kamu gimana? Kabarnya baik-baik aja kah? Kayak gitu. Terus akhirnya kami ketemu, ceritalah dia. Ternyata ngomong ke rekan-rekannya, itu saya menjelek-jelekan orang tuanya, membuka aibnya dia. Terus tentang masalah ekonomi, dia ngomong gitu ke teman-temannya dia. Pada saat itu tuh saya kayak berpikiran, kalau dia ngomong sesuatu jelek tentang aku gimana ya? Saya benar-benar menarik diri dari teman-teman. Baik itu circle-nya dia atau circle saya benar-benar menarik. Saya kayak takut pandangan orang yang apa. Nanti kalau saya gini gimana? Kalau ceritanya nggak sesuai ya apa? Sempet itu kepikiran. Akhirnya saya ketemu sama adik kelas saya. Karena dia juga tahu latar belakang saya, tahu karakternya mantan suami itu. Jadi dia langsung ke saya, Mbak kok bisa, kok gini, kok gitu. Tanya lah ke saya. Terus saya cerita sedikit ke dia. Sebenarnya loh Mbak, aku tuh mau ngingetin Mbak kalau anak ini gini. Tapi ya gimana Mbak, aku juga punya batasan gitu kan. Terus akhirnya dia menawarkan ke aku, bilang, Mbak ini loh ada kajian. Kebetulan waktu itu kajiannya disediain di Asobirin. Kayak sampean mau ikut. Waktu itu awal tahun yang lupa. Ini pokoknya di Asobirin, di situ saya mulai nyoba ikut, ternyata kebawa sampai sekarang. Pelan-pelan untuk menyembuhkan diri dari ya kejadian-kejadian yang masa lalu itu. Yang tak rasakan itu kayak pelan-pelan aku punya jalan hidup, tujuan hidupku tuh mau kesini pelan-pelan untuk menilai, mengetahui tujuan hidup, tujuan kita diciptakan itu seperti apa, goalsnya di mana, berusaha untuk menerima takdir itu kan. Ya memang sampai sekarang pun saya masih belajar untuk menerima keadaan kalau saya seperti ini. Keadaannya juga berbeda dari yang dulu. Sampai saya tuh di titik ini kan, setelah saya ikut kajiannya Ustadz, terus saya lihat ada program-programnya, terus saya berusaha untuk ikut programnya, terus sempat juga ikut yang ruang mendengar. Di situ saya cerita semuanya. Saya juga berpikir, saya kan sempat ke psikiater
dikasih obat. Terus saya berpikir kalau misal saya ketergantungan obat tapi dari dalam diri nggak ada kayak dorongan berubah, ya sama aja. Obat ini kan cuma sementara. Dari situ saya berusaha untuk cari kesibukan, gimana pun caranya saya bisa untuk sembuh. Tujuan saya di situ. Saya pengen sembuh karena saya sudah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Jadi kayak kamu dikasih kesempatan untuk hidup, terus bentuk rasa terima kasih dan syukurmu kepada Allah itu apa? Di titik itu saya sampai sekarang belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Ya meskipun memang ya kita sebagai manusia punya keterbatasan ya, tapi karena ini titik balik hidup baru saya harus bisa memanfaatkannya dengan baik sampai nanti benar-benar Allah memanggil saya. Titik itu sih. Sudah pelan-pelan ini yang menjadi tiap hari itu doa. Semoga adik saya diberi kelembutan untuk mau ngobrol sama saya. Karena setelah pisah pun juga kita belum saling ngobrol. Terus alhamdulillah makin kesini adik saya mau ngobrol sama saya, ya bercanda sama saya, terus sama tante, om, bude, pak de. Kadang itu saya itu merasa malu karena kejadiannya kayak begitu besar gitu kan, sampai saya tuh harus gimana bersikap dengan mereka. Kadang itu menarik diri, aku malu ketemu sama mereka, kayak ya ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, mereka harus menanggung perbuatan saya juga. Terlebih lagi mengingat kedua orang tua saya, malu kok bisa aku melakukan kayak gitu, padahal didikan orang tua saya itu sudah sangat-sangat baik, tapi kok saya kayak gini. Menurut saya itu harus mulai bangkit lagi ya, mulai dari nol lagi. Untuk bangkit itu kayak masih berat kan, harus mulai dari titik nol lagi kan. Seberantakan itu ya hidup. Kayak kadang itu dulu yang saya sebenarnya berambisi untuk meraih sesuatu, mengejar sesuatu. Jadi sekarang itu kayak ya udahlah, hidup ngalir gitu. Karena memang tujuan saya waktu dulu sama sekarang, tujuanku dulu itu memang lebih ngarah ke duniawi ya. Kalau sekarang ya sudah, gimana caranya Allah itu seneng, cari ridhonya Allah sudah. Ya sempat juga keluarga itu kayak udah kamu pindah kerja aja biar saya itu sembuh, karena kan tempat kerja saya harus melewati daerah-daerah yang dulu itu. Tapi qadarullah sampai sekarang saya masih bertahan di sekolahan. Di titik itu yang saya mungkin memang Allah masih menuntun saya di sini mengajari anak-anak ini. Ya saya sampai sekarang masih belajar untuk memperbaiki diri, menambah ilmu juga. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ditempatkan di sini, lebih ke istiqomah aja sih, istiqomah dalam beribadah, menjaga keimanan, karena kehilangan keimanan itu menyakitkan. Sudah pernah sehampa itu, sudah pernah di titik terendah sampai hilang keimanan itu nggak enak. Jadi berusaha untuk menjaga itu tujuan hidup saya. Untuk keluarga saya, terutama adik saya, terima kasih mau menerima saya kembali dengan masa lalu saya yang seperti itu, masih mau menyayangi saya dengan karakter saya, dengan kekurangan saya, masih merangkul saya, dan masih mau mendukung saya. Untuk teman-teman, mungkin ujian kita semua pasti berat. Kapasitas orang berbeda-beda untuk menghadapi ujian itu. Tapi yakin sama Allah, kalau Allah itu punya rencana terbaik. Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, memberi kesempatan kita untuk bernafas. Itu artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Rezeki, kenikmatan yang Allah beri untuk kita, itu yang terbaik yang patut kita syukuri. Jadi manfaatkan selama kita masih diberi nafas, karena
rasa penyesalan kita nanti ketika kita sudah tidak bernyawa itu akan lebih sakit pasti. Kalau lagi, insya Allah. Ya